akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua. Sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kali ini diharapkan anak-anak setelah menonton video ini, anak-anak akan mampu memahami makna Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan perilaku yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika tertera dalam pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang harus dijunjung tinggi kedudukannya. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Bhinneka artinya beragam atau berbeda atau bermacam-macam. Tunggal itu artinya satu. Ika artinya itu atau jua. Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantural yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Sebelumnya, semboyan resmi negara Indonesia itu lebih panjang anak-anak. Bhinneka, Tunggal, Ika, Tanhana, Dharma, Mangwa, tapi sekarang lebih disingkat jadi Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat pemersatuan bangsa Indonesia, di mana Indonesia memiliki keragaman mulai dari keragaman budaya, agama, ras, bahasa, kepercayaan, dan adat istiadat. Kebiasaan rumah adat, pakaian adat, permainan tradisional, dan keragaman lainnya. Tetapi tetap satu Indonesia. Melalui semboyan ini, Indonesia bisa dipersatukan dan semua keragaman tersebut menjadi satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika yang pertama yaitu menciptakan dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, membangun kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi. Yang ketiga, membantu mewujudkan cita-cita bangsa. Dan yang keempat, yaitu menciptakan perdamaian di Indonesia. Keragaman budaya Indonesia itu dipengaruhi oleh letak wilayah masing-masing daerah di Indonesia. Indonesia itu sangat kaya dan luas yang terdiri atas lautan, daratan, pantai, dan pegunungan. Semua masyarakat di Indonesia hidup rukun dan saling bekerja sama untuk mempertahankan Indonesia. Karena keragaman itu merupakan sesuatu yang harus disyukuri dan merupakan rahmat dari Allah SWT. Baiklah, berikutnya Ibu akan menyampaikan beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Yang pertama, si Udin beragama Islam, sedangkan Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan Edo ini sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika ya anak-anak. Yang gambar yang kedua, ada Siti yang berasal dari suku Minang, sedangkan Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun bersama. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Sikap mereka sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika ya anak-anak. Gambar yang ketiga, Beni dan Lani memiliki pendapat berbeda.
saat berdiskusi. Beni dan Nani tetap rukun berteman. Beni dan Nani menerima dan menghormati perbedaan hakikat mereka. Ini termasuk contoh perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun contoh perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika lainnya, yang pertama, kita tidak boleh memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Yang kedua, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu tidak boleh ya anak-anak. Yang ketiga, harus memiliki sikap saling toleransi, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi antar sesama. Yang keempat, tidak boleh mencari kemenangan untuk diri sendiri. Yang kelima, selalu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Keenam, rela berkorban untuk kebaikan. Yang ketujuh, kita harus hidup rukun dan damai di tengah perbedaan. Dan masih banyak lagi contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut ya anak-anak, perhatikan tabel berikut ini ya. Berilah tanda checklist untuk menunjukkan sikap menghargai perbedaan, dan tanda silang untuk menunjukkan sikap tidak menghargai perbedaan. Nah, soal yang pertama, bermain dengan semua teman. Checklist atau silang ya anak-anak? Ya, betul. Di checklist karena bermain dengan semua teman berarti merupakan sikap menghormati perbedaan. Yang kedua, menolak pendapat orang lain. Di checklist atau disilang ya anak-anak? Ya, betul, kita silang karena menolak pendapat orang lain itu merupakan sikap tidak menghormati perbedaan. Yang ketiga, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Di checklist atau disilang ya anak-anak? Ya, kita silang karena memanggil teman yang disebutan dengan tidak baik itu merupakan bukan sikap menghormati perbedaan. Yang keempat, yaitu memberikan kesempatan teman untuk beribadah. Di checklist atau disilang ya anak-anak? Ya, betul, kita checklist. Dan yang kelima, tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Di checklist atau disilang ya anak-anak? Ya, betul, kita checklist karena menghormati perbedaan. Lagi ya anak-anak, tabel berikut yang sama seperti tadi. Sikap yang pertama, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Itu di checklist ya anak-anak. Yang kedua, belajar dengan tekun. Nah, ini disilang ya anak-anak karena belajar tekun tidak ada interaksi dengan orang lain ya. Yang ketiga, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Sudah jelas nih anak-anak, ini merupakan sikap menghargai perbedaan. Berarti di checklist ya anak-anak. Yang keempat, selalu berpamitan kepada orang tua saat meninggalkan rumah. Ini disilang ya teman-teman, karena itu merupakan kewajiban kita. Yang kelima, menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Ini merupakan sikap menghargai agama lain. Ya anak-anak, berarti di checklist ya anak-anak. Nah, anak-anak silakan perhatikan tabel berikut ini ya. Ada beberapa keragaman dalam hal pakaian dan rumah adat di beberapa daerah di Indonesia. Dalam tabel ini yang pertama ada daerah Bali. Daerah Bali itu rumah adatnya bernama Balai Sekapat. Untuk pakaian tradisional Bali itu namanya Payas Agung. Lalu daerah yang kedua, daerah DKI Jakarta. Rumah adatnya bernama Rumah Kebaya.
Pakaian tradisionalnya namanya pakaian adat Betawi. Lalu yang ketiga, selanjutnya daerah Aceh. Aceh memiliki rumah adat bernama Rumoh Aceh atau Krombade. Pakaian tradisionalnya disebut ule balang. Selanjutnya dari daerah Papua Barat. Papua Barat rumah adatnya bernama Honai. Untuk pakaian tradisionalnya seruai. Untuk terakhir daerah Kalimantan Barat. Anak-anak Kalimantan Barat memiliki rumah adat yang bernama Rumah Panjang dan pakaian tradisionalnya baju perang dan masih banyak lagi pakaian adat dari daerah Indonesia ya anak-anak. Di sini ada beberapa manfaat adanya keragaman pakaian di Indonesia. Ya anak-anak, yang pertama menjadi kekayaan nasional yang wajib untuk dijaga dan dimanfaatkan. Yang kedua, pakaian adat itu menjadi ciri khas Indonesia di mata dunia. Dan yang ketiga, pakaian adat menjadi salah satu warisan budaya yang diakui di dunia. Yang keempat, dapat menambah daya tarik Indonesia untuk wisata asing. Yang kelima, pakaian adat juga dapat menjadi inspirasi dalam industri fashion nasional maupun internasional. Nah, kesimpulan dalam pembelajaran hari ini yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti bahwa keanekaragaman Indonesia patut dijunjung tinggi dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Ibu mempunyai tugas buat kalian ya. Anak-anak, kalian harus mengerjakan halaman 45 di buku paket. Jawabannya kalian kirim ke WA Ibu ya. Nah, sebelum pembelajaran ini ditutup, Ibu akan memberitahukan ke kalian pembelajaran untuk besok. Besok kita akan belajar tema 8, subtema 4, yaitu materi puisi. Nah, kita akan mempelajari pengertian puisi itu apa, unsur puisi itu apa. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sampai bertemu besok.